Beliaulah seorang proklamator yang luar biasa, yang dijuluki the most successful in personality. Dalam bahasa Indonesia, the most successful in personality, 1/4 dunia beliau islamkan. Luar biasa jasa Rasulullah SAW, sehingga kita patut bersyukur kita berada dalam lingkungan keislaman, kita berada dalam lingkungan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka tiada lain yang perlu kita persembahkan kepada Rasulullah SAW selain Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan akhirul yang saya muliakan, ngomong-ngomong ini masalah halal bihalal sering terjadi, sering kita lakukan setelah hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu ada dua kata, ya Bu. Yang pertama adalah Idul dan yang kedua adalah Fitri. Idul itu artinya kembali, Fitri itu artinya suci. Artinya dari dua bahasa ini, dari satu kata ini yang dibagi menjadi dua bahasa, Idul Fitri itu adalah kita kembali kepada kesucian. Setelah 1 bulan kita didampingi, ya, 1 bulan kita berpuasa, 1 bulan kita beribadah intensif siang dan malam. Siangnya berpuasa, malamnya melakukan sholat sunnah tarawih dan dibarengi dengan ikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan dari 1 bulan itu maka kembalilah kita kepada kesucian. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Yauma shawma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu man taqaddama dzanbihi." Maka orang-orang yang berharap puasa Ramadan dengan keimanannya, maka puasa dia 1 tahun yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kembali kepada kesucian, bebas dari dosa, hanya untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, halal bihalal ini merupakan tradisi Indonesia. Jadi di Madinah dan Makkah tidak ada halal bihalal. Di Makkah dan Madinah istilahnya istilah. Jadi boleh kita katakan bahwa halal bihalal ini made in Indonesia. Ya, kalau di Madinah ada made in China, di Honda, di motor ada made in Jepang. Kalau halal bihalal ini adalah made in Indonesia. Lantas, apakah boleh halal bihalal ini? Boleh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Salah satu manfaat halal bihalal ini adalah menyambung tali silaturahmi. Man amana, kata Rasulullah SAW, yaumal man amana billahi yaumil akhir falyukrim zahra. Man amana billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, maka alangkah lebih baiknya berkata baik atau diam. Makna hadis ini bahwa kita dituntut untuk menjalin tali silaturahmi. Manfaatnya apa Bapak Ibu sekalian? Salah satu manfaat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW menyambung tali silaturahmi itu adalah yang pertama, memperpanjang umur.
Karena kalau kita baik dengan tetangga kita, kita baik dengan kaum kerabat kita, yang ada itu happy, senang. Kalau hati senang, dunia pun panjang. Jadi penyakit itu tidak akan datang. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah memperbanyak rezeki. Barang siapa yang ingin rezekinya lancar, umurnya panjang, kata Rasul, fi yusfin rahim, maka sambunglah tali silaturahmi di antara kalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan bosan, jangan sungkan, sambunglah tali silaturahmi di antara kita. Dan Bapak Ibu sekalian, halal bihalal ini berdasarkan sumber itu pertama kali dilakukan oleh Raja Mangkunegara I. Dan beberapa sumber lagi dikatakan bahwa halal bihalal ini terjadi ketika revolusi kemerdekaan tahun 1946. Ketika itu para kaum pemuda menginstruksikan kepada Soekarno untuk mengadakan sebuah pertemuan. Ketika itu Belanda kembali lagi ke Indonesia, sehingga terjadinya revolusi. Nah, tahun 1946 itulah para pemuda menginstruksikan kepada Soekarno untuk membuat sebuah perkumpulan sesudah Hari Raya Idul Fitri, dan perkumpulan itulah yang dikenal dengan halal bihalal yang sekarang kita laksanakan. Lantas Bapak Ibu sekalian, luar biasa manfaat yang kita rasakan ketika kita menjalin silaturahmi di antara kita. Karena salah satu seorang orang yang beriman itu adalah dia yang silaturahminya baik antara tetangganya, terhadap jiwanya, terhadap tetangganya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari menyambut tali silaturahmi itu, sesudah Hari Raya Idul Fitri itu, ibadah yang rutin kita lakukan itu harus kita laksanakan secara terus-menerus. Salah satunya adalah sholat. Yang kedua adalah sedekah. Kenapa sholat itu penting? Karena sholat itu adalah ibadah terhadap diri kita sendiri. Sholat itulah yang mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kalau ada orang yang sholat, dia sholat, tapi dia masih berbuat keji dan munkar, itu dipertanyakan, sholatnya itu sudah sempurna, sudah baik, sudah sesuai syariat Islam. Nah, wajib dipertanyakan. Orang yang baik sholatnya, orang yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dia sholat, maka sudah dipastikan dia tidak termasuk dalam orang-orang yang berlaku keji dan munkar. Dan ini sholatnya dari hal-hal fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Lantas kita juga harus memperbaiki tata cara kita sholat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, yang paling anehnya, yang paling membuat tidak kompaknya kita itu, salah satunya contoh sholat berjamaah. Banyak di antara kita yang mendahului imam. Imam belum selesai takbir, dia sudah takbir duluan. Imam belum selesai rukuk, dia sudah rukuk duluan. Padahal Bapak Ibu sekalian, hal tersebut sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Amana yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum. Tidaklah kamu takut, kata Rasulullah SAW. Atau apakah kamu tidak takut? Idza raka'a ra'sahu qabla al-imam ayakhsha ra'sahu ra'sa himar. Apakah kalian tidak takut orang-orang yang mendahului imam itu ketika dia sholat, maka di yaumil mahsyar kelak Allah bangkitkan dalam keadaan kepalanya seperti ini.
himam, boleh tidak. Maka kalau kita tidak mau, nanti kepala kita seperti keledai, surutun kita ini tidak seperti keledai, maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat berjamaah, jangan kita mendahului itu. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa golongan orang itu ada tiga. Yang pertama adalah orang yang beruntung, yang kedua adalah orang yang merugi, dan yang ketiga adalah orang yang celaka. Orang yang beruntung itu apa? Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang merugi itu apa? Orang yang hari kemarin dengan hari ini sama saja, nggak ada kemajuannya. Dan orang yang celaka itu adalah orang yang hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Maka ketika kita tidak ingin termasuk ke dalam golongan itu, ke dalam golongan yang dua ini, yang pertama adalah orang yang merugi, yang kedua adalah orang yang celaka, maka wajiblah bagi kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomong-ngomong masalah sholat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa sholat ini sudah diteliti oleh orang luar negeri, terutama di University di New York. Bapak Ibu pernah ke New York? Belum ya? Mendengarnya sudah, tapi pergi ke sana belum. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kesempatan kepada kita untuk pergi ke sana. Ini seorang penelitinya bernama Khairul Muhammad Fauzan. Dia seorang ilmuwan dan kajian ini sudah terbit di paper International Journal of Industry and System Engineering. Dia mengatakan bahwa sholat ini bisa mencegah diri kita dari kecemasan dan rasa stres. Ketika rasa kecemasan dan stres itu hilang dalam diri kita, maka yang namanya sakit itu tidak akan muncul, tidak akan ada. Dalam tanda kutip, sholatnya baik, nah rukuknya baik, sujudnya baik, sholatnya baik, maka sholat itu dapat mencegah diri kita dari sebuah penyakit. Salah satunya adalah penyakit sakit pinggang. Maka kalau Bapak Ibu yang punya sakit pinggang, rutin sholat, lakukan sholat wajib dan laksanakan juga sholat sunnah. Pahala kesehatan juga dapat. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan waktu zuhur semakin dekat. Jadi Bapak Ibu, yang memisahkan kita itu sebenarnya bukan materi, tapi waktu. Waktulah yang memisahkan kita. Jadi suka heran, suka kesal dengan waktu, karena dia yang memisahkan kita. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian adalah, ayo kita sambung tali silaturahmi di antara kita, saling bermaaf-maafan di hari yang berfikir ini, di bulan Syawal ini, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dengan kemaksiatan. Jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka jauhilah larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, laksanakanlah sholat, karena sholat itu merupakan kewajiban diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita kenal dengan hablum minan. Yang ketiga adalah, marilah kita bersedekah, bantu tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Terlebih kalau kita punya tetangga itu yang memiliki anak yatim. Karena kata Rasulullah SAW, antara aku dengan orang yang memuliakan anak yatim itu belum membesarkan jari.
saking dekatnya. Karena ketika kita menghadir anak yatim, kita tidak memperdulikannya, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Apa buktinya? Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'un, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Dia yang menghardik anak yatim, dan tidak akan selamat orang-orang yang menghardik anak yatim itu. Berkahnya suatu negara, majunya suatu negara, terhindarnya dari sebuah musibah ketika suatu masyarakat itu memuliakan anak yatim di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan inilah kiranya tausiah yang dapat saya sampaikan pada acara halal bihalal kali ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada fitri, kepada kesucian, dan saling bermaaf-maaflah di antara kita agar kita tergolong dalam orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Ridho yang sudah memberikan tausiah singkatnya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak dan Ibu, di penghujung acara ini, acara kita adalah foto bersama dulu. Setelah itu bersalam-salaman ya Bu ya. Setelah foto bersama kita bersalam-salaman. Setelah itu kita makan siang bersama. Baik, mungkin ini saja dari acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai protokol lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita foto bersama. Ikan cepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus. Yang cantik-cantik silakan dulu. Halal bihalal Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau. Oke. Halal bihalal.
Oh, iya iya. Ya, Bu. Duluan, Bu, duluan, Bu. Oh, ngeri apa kau ya? Jangan nanggung-nanggung Pak ya, ambil ya. Yang penting suai ya Pak ya. Kalau masuk ya Pak. Halal bihalal. Seperti inilah acara halal bihalal kita, makan bersama warga Kelurahan Gajah Sakti. Ibu Lurahnya kita makannya di rumah Ibu Lurah, Ibu Kelly Fitriana. Ada yang makan di luar, ada yang makan di dalam, ada yang makan di dalam juga, dalam rumah. Ini dia. Oh, banyak makan Bu. Tambuh-tambuh ya. Nah, ini dengan adik yang ditunggu-tunggu dari tadi pagi sampai siang baru baru ini jumpa ya. Oh. Ini satu lagi ya. Mas Rio. Ini biasanya 2 porsi. Ngeri. Kapan lagi momen kayak gini kan, makan kan, ambil banyak-banyak bersehat. Nah, ini namanya, nama sosmednya kalau nggak salah. Namanya Ayang Aku. Ayahku. Raima. Ini Ibu Lurahnya lagi jumpa. Bang, mana Jun? Titik balik. Oh, balik. Bukan baru. Oh, cepat ya baliknya. Udah ada usaha. Mani. Ini je lah. SMP yang Pak. Iya. Yang makan budak. Jangan pakai nangis le. Jangan pakai nangis le, lama tak ketemu kan. Ini nanti terakhir lah, terakhir. Oh, ngeri ya, Nuraima ya ngambil sama lado. Wah, kecil kali piring awak. Wah, lain. Oh, untuk nanti Wak ya. Iya. Untuk nanti ya Wak. Bungkus Wak. Wah, ada makan di dalam. Oh, mantap. Nah, ini ibunya cantik-cantik, ibu kumpul. Oh, di sini rupanya. Ini mewah di sini lagi, ya kan? Ada kue rayo, manisan. Mantap, lengkap ya Bu ya. Iya ya. Ibu Lurah tak makan tuh Bu. Nanti Bu. Ibu Lurah nanti dia makan. Wah, itu yang paling penting. Rokok. Cepat selesai ya. Oh. Oh, Waalaikumsalam. Masuk Pak. Oke. Oke. Ya Pak. Pak, Bu langsung ya Pak. Itu bisa. Saya ambil lah. Mantap nih.
Di Songam sayur, samping sayur Pak. Itu sayur Bu. Iya. Nasi masih banyak. Jadi saya bikin buka itu yuk. Kamu kak. Siapanya bikin tagihan kak? Kita antrian terakhir, ya tetap kita makan ya. Lebih halal di rumah Ibu Lurah, Ibu Kelly Fitriana. Acaranya di Kayangan, Kalembasari, Duri, Kecamatan Tobesalam. Oh ya. Pokoknya ramai di sini. Mantap lah. Halal lebih halal. Inilah keseruan ibu-ibu kumpul bersama-sama ya kan. Nah, mantap. Haus. Inilah keseruan ibu-ibu ya kan. Syukur halal dihalal di rumah Ibu Lurah. Oh, mantap. Nih pamitan lagi, ibunya pamitan. Orang ini pada punya anak. Oh, yang lain nggak punya anak dia. Punya cucu.
Masih berlanjut acara kita. Masih berlanjut.